Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 20 Februari 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11 saya akan membacakan untuk kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sekitar kita, ada tumbuh-tumbuhan, ada pegunungan, ada sungai, ada hewan, dan banyak hal yang boleh kita lihat. Akan timbul pertanyaan, siapakah yang menciptakannya? Mengapa begitu indah? Lalu jawabannya kita akan mengatakan dari iman kita bahwa yang menciptakannya adalah dari Allah. Allah sang pencipta segala sesuatu. Melalui ciptaan tersebut nampak kemuliaan Allah, bersinar kehebatan Allah, dan nyata kuasa Allah yang mengatasi segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang ada menjadi ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendengarkan kata hormat, kuasa, dan yang menciptakan segala sesuatu, tentunya pikiran kita langsung tertuju hanya kepada Tuhan kita semesta alam. Tidak ada yang dapat menciptakan yang lain selain daripada Tuhan Allah. Kalaupun ada dewa-dewa, ada ilah-ilah buatan manusia, itu tidak punya kuasa dan tidak punya kekuatan. Maka pikiran kita langsung tertuju kepada Allah, Sang Khalid langit dan bumi. Allah yang mampu, yang sanggup menciptakan dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang mampu, meskipun mempunyai banyak harta, meskipun jabatannya tinggi, meskipun dia memiliki ilmu yang lain, tapi dia tidak mampu menciptakan apapun. Kuasa penciptaan hanya ada di tangan Allah semesta alam. Yohanes melihat adanya 4 makhluk yang bernyanyi memuji-muji nama Tuhan dengan suara nyanyian mereka, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Nyanyian ini menunjukkan pujian dan penghormatan ditunjukkan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Oleh karena kedahsyatan dari ciptaannya, keteraturan dari ciptaannya, dan ciptaan itu sendiri yang memberitakan kehebatan Tuhan, memberitakan hormat kekudusan daripada Tuhan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kesaksian itu akan selalu ada. Meskipun manusia, meskipun orang-orang percaya menutup mulut untuk tidak bersaksi, tapi ciptaan Tuhan itu sendiri akan menunjukkan bahwa ada yang menciptakan mereka, bahwa ada yang memegang kuasa yang begitu hebat membuat semua ciptaan itu teratur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan menjadi dasar penghormatan yang luar biasa. Bagaimana saudara mengenal Tuhan? Maka dari pengenalan saudara itu akan menghantar saudara, sikap hati saudara untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka kesaksian saudara juga akan tidak baik. Tapi ketika kita mengenal Tuhan itu dengan baik, melalui kuasanya, melalui ciptaannya, melalui kedahsyatannya, melalui sesuatu hal yang boleh kita alami, maka kesaksian kita itu akan sangat luar biasa, mendatangkan pujian bagi Tuhan. Dan setiap saudara-saudara kita yang turut mendengarnya, turut melihatnya, akan juga merasakan kehebatan, kedahsyatan kasih Tuhan.
Penghormatan itu sangat penting. Hormat kepada Sang Raja, Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari rasa hormat itu akan ada penyembahan. Dari rasa hormat kagum kepada Allah oleh karena kekudusannya, oleh karena semua ciptaannya, oleh karena kehebatannya, oleh karena perbuatannya, maka sikap hati tunduk menyembah Allah akan selalu nampak dan akan itu menjadi perwujudan karena kita telah mengenal Allah kita dengan baik. Lalu saya mau bertanya kepada kita bersama, bagaimana sikap hati saudara menyembah Allah? Ini menjadi pergumulan. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita koreksi ulang. Bagaimana sikap hati saya menyembah Tuhan? Benarkah kita menghormati Tuhan saat kita beribadah, saat kita menyanyikan pujian, saat kita ada di tengah-tengah persekutuan orang percaya, saat kita ada di dalam gereja, saat kita ada dalam situasi saat teduh? Benarkah kita sudah menyembah Tuhan? Dan bagaimana sikap hati kita? Ini harus menjadi pergumulan yang serius. Sebab banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang hadir di gereja, hadir di persekutuan, tapi hatinya tidak menyatu dengan Tuhan. Tapi hatinya tidak menyatu dalam ibadah. Dia ada, tubuhnya ada, fisiknya ada di gereja, ada di persekutuan, tapi hatinya tidak tahu entah kemana, rasa hormatnya tidak ditunjukkan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga memegang teknologi, handphone dan lain sebagainya, saat beribadah itu harus hati-hati. Karena rasa hormat kepada Tuhan sudah mulai bergeser. Rasa tunduk kepada Tuhan sudah mulai tidak ditunjukkan oleh orang-orang percaya. Padahal mulut kita mengaku bahwa Tuhan pencipta, Tuhan sangat dahsyat, Tuhan sangat hebat. Adakah Anda memiliki rasa takut akan Tuhan? Adakah saudara merasa kagum atas karya Tuhan? Adakah hati saudara bergemar melihat ciptaan yang luar biasa indahnya, yang luar biasa sempurnanya? Maka melalui nas pujian ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup dan kehidupan kita, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, bahkan situasi yang sangat mencekam sekalipun, harus tunduk kepada Tuhan, harus menaruh hormat kepada Tuhan, harus menyembah sujud di hadapan Tuhan, karena Dia memegang kendali atas hidup dan kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk serius, untuk tulus datang ke hadirat Tuhan. Saat kita beribadah, saat kita mengikuti renungan ini, mari tunduk kepada Tuhan, sujud kepada Allah, hormat kepada Dia Sang Pencipta. Sebab kita adalah ciptaan Tuhan. Sebab kita adalah hasil karya Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, kita dijadikan menjadi imago Dei Allah, gambar Allah, rupa Allah. Kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk menyatakan kasih Allah, bersaksi atas kehebatan Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan biarkan rasa hormat itu semakin pudar dari hari ke hari. Tapi rasa hormat itu harus semakin nyata, mengagungkan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau mulut kita mengatakan, ku menyembah Engkau Tuhan, sembah Dia dalam hatimu. Dari hatimu, dari ketulusanmu. Aku hormat kepadamu Tuhan, hormatlah dengan baik. Akui Dia, Dia pencipta, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang sesungguhnya. Dia Allah yang tidak mau melihat kepura-puraan, kemunafikan dari umatnya, dari jemaatnya, dari hambanya, dari setiap orang percaya. Allah mau hati kita terpaut dengannya dalam setiap kondisi dan situasi. Lihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus turun ke bumi. Dia melewati penderitaan, Dia disiksa, Dia menderita. Dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung.
Maka Bapak Ibu Saudara, mari merenungkan karya keselamatan yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Dia disalibkan karena dosaku, karena dosamu, karena dosa kita, karena kejahatan dunia ini. Dia disalibkan supaya kita mengalami keselamatan. Hutang dosa kita ditebus dibayar dengan lunas oleh darah Yesus Kristus. Keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan dunia ini, jangan mengandalkan hartamu, jangan mengandalkan apa yang saudara miliki. Tapi andalkanlah Tuhan, maka Dia akan hadir, maka Dia akan berkarya, maka Dia akan menunjukkan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, supaya sikap hati kami, penyembahan kami, hormat kami kepada Tuhan itu boleh kami wujudkan, kami nyatakan, baik dalam peribadahan maupun dalam gerak kehidupan kami. Saat kami bekerja dimanapun kami berada, kami akan selalu mengakui kehebatan, kedahsyatan, keagungan kasih Tuhan, dan semua itu boleh nampak melalui ciptaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan juga penyelamatan Tuhan bagi kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah hati mereka dipenuhi ucapan syukur. Biarlah hati mereka terpaut dengan Engkau Tuhan saat mengikuti ibadah ini. Baik mengikuti ibadah gereja, ibadah minggu, dimanapun kami ada menyembah Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kesungguhan, keseriusan, dan ketulusan. Kami tidak mau membagi hati kami untuk Tuhan dan untuk yang lain. Hanya satu, semua hidup dan kehidupan kami, totalitas hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para hamba-Mu yang mengabarkan firman-Mu. Berkati juga tim multimedia dalam hidup dan kehidupannya. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, mari Tuhan yang menyembuhkan, memberkati makanan, minuman, obat yang boleh mereka makan, pakai, dan minum, dan peralatan medis yang boleh mereka pakai, tenaga dokter, diagnosa dokter, para medis, semuanya boleh Tuhan berkati. Jika ada saudara-saudara kami yang bergumul, yang menderita, yang menghadapi kesusahan, kemiskinan, tolong mereka Tuhan. Berkati usaha mereka, pikiran mereka, pekerjaan mereka, dan utus teman-teman, saudara-saudara kami boleh Tuhan utus untuk meringankan beban mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan gereja-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangatlah selalu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari menghormati Tuhan dan rasakan hadirat-Nya. Kepadamu